Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah masih dirayakan di tengah situasi pandemi COVID-19. Sama seperti tahun lalu, di mana saat silaturahmi dilakukan tidak ada sentuhan atau pelukan antar manusia. Tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya yang dipenuhi energi baik silaturahmi tatap muka, tahun ini masyarakat masih harus menggantikan permintaan maaf melalui pesan teks atau video. Pelarangan mudik guna pencegahan transmisi COVID-19 juga menjadi salah satu hal yang dilalui Muslim Indonesia dan khususnya Parepare dengan penerapan aturan sesuai keputusan pemerintah yang berlaku. Selain itu, takbir keliling ataupun spanduk-spanduk perayaan Idul Fitri tampaknya juga ditiadakan dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Lantas, bagaimana kita memaknai Lebaran Idul Fitri dan cara merayakannya di tengah pandemi? Memakai Lebaran di tengah pandemi. Lebaran Idul Fitri sesungguhnya adalah momen kemenangan batin setelah berpuasa sebulan penuh. Kemenangan sejatinya bertempat di hati, bukan di permukaan ekspresi sosial. Takbir keliling adalah bagian dari ekspresi kegembiraan, namun tidak serta-merta itu cerminan dari kesyukuran. Karena banyak orang hanya ingin gebiar yang melibatkan emosi keagamaan. Dengan tiadanya takbir massal melalui festival budaya dan emosi keagamaan, mungkin Tuhan hanya ingin disapa dalam sunyi. Ungkapan takbir, tahlil, dan tahmid yang biasanya menggelegar di ruang-ruang publik saat ini seakan tidak dibutuhkan. Memuji Allah mungkin hanya bisa dilakukan melalui bilik-bilik kecil atau sudut-sudut kamar di dalam rumah. Aduh, tak dari tahun lalu daripada sekarang lebarannya, Pak? Ya, ada lumayan tahun ini, Pak. Nah, bisa langganan banyak datang. Waktu tahun belakang itu, aduh, ya untunglah ada pemerintah memberikan kita sumbangan. Oh, subsidi. Seperti beras. Ya. Ya, tapi sekarang ini ya tidak ada lagi. Oh. Bantuannya. Ya. Apa harapan tak nanti untuk lebaran tahun ini, Pak? Ya, mudah-mudahan stabil lah. Ibadah dan doa dengan harapan anugerahnya diturunkan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunggu agar mara bahaya diangkat secepat mungkin. Pada titik inilah manusia seharusnya sadar ia tidak memiliki apa-apa.
Semua atas kuasa Tuhan yang Maha Perkasa. Manusia hanya makhluk kecil yang penuh kelemahan. Selain itu, dalam tradisi Islam, silaturahmi Lebaran merupakan hal penting. Aktivitas budaya ini menekankan saling terbukanya hati dan pikiran atas hilaf dan salah orang lain. Artinya, masing-masing individu dituntut memberikan maaf seluas-luasnya kepada sanak saudara, teman-teman, dan semua orang yang pernah berinteraksi langsung atau tidak. Memang perayaan Lebaran dengan bertemu langsung kawan lama dan saudara yang jauh merantau memiliki makna besar secara sosial. Nama aku saya Karudi. Lebaran ini tahun lalu ini cuma tidak banyak orang. Kemarin tahun lalu ya lumayan lah. Sekarang ya sekarang tidak Lebaran orang di lapangan, di masjid saja. Sekarang juga di Lebaran ini tidak tahu ini lapangan atau di masjid kah? Ya begitu. Tahun lalu ndak juru parkir, sekarang ya juru parkir sekarang. Begitulah lumayan sedikit saja didapat begini juru parkiran. Tahun lalu ndak dilarang sama orang. Tapi corona sekarang ya sekarang alhamdulillah ada sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin Saputra. Saya selaku Ketua Remaja Masjid Jami Al-Hidayah Kota Parepare. Terkait peraturan pemerintah bahwasanya takbir keliling ditiadakan, kami dari pengurus dan remaja masjid tidak konvoi dan melakukan takbir di masjid untuk mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah seperti yang dilaksanakan oleh masjid-masjid lain. Semoga takbir Idul Fitri tahun depan bisa kita laksanakan seperti biasanya lagi tanpa adanya COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Disinilah bobot Lebaran menjadi sangat tinggi, apalagi dibumbui dengan rangkaian tradisi yang sangat kental seperti karnaval, seremoni Lebaran seperti halal bihalal, reuni sekolah dan perguruan tinggi, serta lainnya dengan segala keunikan tradisi. Semua itu seakan mengurangi nilai sosialnya saat personal touch ditiadakan. Namun demikian bukan berarti ketiadaan personal touch serta-merta menghilangkan spirit budaya Lebaran. Konsep dasar dari perayaan Lebaran adalah ketika kita mampu memberi maaf kepada sesama. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Jadilah pemaaf dan ajatlah amalan baik, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh." Quran Surah Al-A'raf ayat 199.
Dalam situasi ini, meminta maaf dan memberi maaf jelas dapat dilakukan melalui sarana apapun termasuk teknologi. Memaafkan itu tempatnya di hati paling dalam. Apalah artinya jika kita memaafkan di bibir dan sentuhan tubuh tapi terhalang hingga ke hati. Sarana teknologi hanyalah media komunikasi. Namun pintu maaf tetap ada di lubuk hati. Bisa dijelaskan tadi Pak bagaimana kesiapan masjid untuk protokol kesehatannya Pak, seperti yang kita jelaskan tadi. Alhamdulillah kalau di kemarin itu kita sudah dipanggil di kantor kelurahan berikan sosialisasi tentang pelaksanaan sholat id nanti insya Allah pada hari Kamis, dan itu sudah jelaskan sebelum ada edaran yang dikeluarkan oleh pihak tim gugus COVID daerah. Itu sudah dijelaskan di kantor lurah bahwa nanti setelah Idul Fitri semuanya jemaah diharapkan diwajibkan pakai masker. Kemudian sesudah itu pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian ada pengukur suhu juga disiapkan oleh panitia, dan semua masjid di Parepare ini dibuka. Kecuali ada beberapa tempat, misalnya di lapangan Ipar itu dibuka, Sumpah Menengah juga dibuka, kemudian di daerah Lumpoy barangkali itu dibuka lapangannya, masjidnya tidak difungsikan. Kemudian sesudah itu sebenarnya ada informasi, ada sosialisasi yang disampaikan oleh masjid yang dibacakan oleh panitia, dan pas sampai yang disampaikan oleh Pak Lurah itu juga yang ada kaitannya di dalamnya. Jadi yang jelas jumlah kapasitas masjid itu tidak melebihi dari jumlah separuh atau setengah dari kapasitas yang seharusnya dihadiri oleh jemaah. Tidak begitu saja. Jadi dipastikan ini pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri harus sesuai dengan prokes Pak Di? Insya Allah, jadi itu sudah penyampaian dari pemerintah daerah dan tim yang dipimpin langsung oleh wali kota bahwa nanti akan diusahakan dan semua masjid, semua jemaah disampaikan untuk mematuhi protokol kesehatan. Kemudian pasca COVID-19, banyak orang memperkirakan ini akan menjadi titik balik kehidupan baru manusia. Kita sering menyebutnya sebagai new normal. Wabah COVID-19 menyadarkan manusia bahwa makhluk apapun di muka bumi ini sedang menuju pelapukan. Tidak makhluk yang semakin hari semakin kuat, tetapi justru semakin menuju kehancuran. Corona bisa menjadi penanda untuk membalikan arus perubahan manusia hingga 180 derajat. Mungkin kerusakan kehidupan di muka bumi akan lebih cepat dari perkiraan.
bisa dijelaskan Bu sedikit bagaimana pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun ini sesuai dengan peraturan pengadu? Jadi untuk persiapan sholat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Bapak Wali Kota bersama Forkopimda yang dituangkan dalam surat edaran, maka sholat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah untuk wilayah Kota Parepare di Kecamatan Ujung semua dan ada lapangan, yaitu lapangan upacara halaman kantor Kodim. Kemudian untuk Kecamatan Gacu Kikibara semua masjid dibuka kecuali Masjid Ar-Rafi, dan ada satu lapangan yaitu lapangan Sumpang Minangai. Kecamatan Gacu Kiki semua masjid dibuka kecuali Masjid Nurul Iman karena berhadapan dengan lapangan Lemoe. Lapangan Lemoe ini sebagai dibuka untuk salat Idul Fitri. Kemudian lapangan Lompoe, kemudian lapangan di Galung Maloang di perumahan PNS. Untuk Kecamatan Soreang semua masjid dibuka, dan satu lapangan itu lapangan Universitas Muhammadiyah Parepare dengan memperketat penegakan protokol kesehatan. Jadi penekanan keras dari Bapak Wali Kota bersama Forkopimda dalam surat edaran bahwa diberikan pelonggaran kepada masyarakat, khususnya kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di tempat yang telah ditentukan dengan ketentuan bahwa menegakkan protokol kesehatan. Yang mana dimaksud itu yaitu pertama memakai masker, menjaga jarak pada saat melaksanakan ibadah, kemudian mencuci tangan dengan tempat cuci tangan yang telah disiapkan oleh pengurus masjid di masing-masing pintu masuk, atau menyiapkan hand sanitizer. Kemudian tidak berkerumun dan tidak berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kemudian diharapkan membawa sajadah masing-masing dari setiap jemaah. Terus keseluruhannya masjid, berapa masjid yang digunakan Bu di Idul Fitri tahun ini? Jadi masjid yang ada di Kota Parepare itu kurang lebih 200 masjid, yang digunakan itu 100 masjid. Iya, dengan lapangan ada 5 lapangan. Ya. Baik. Kemudian perbedaan yang mendasarnya pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan tahun-tahun sebelumnya apa Bu perbedaannya? Perbedaannya tahun lalu kan kita awal-awal pandemi itu sama sekali kita tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid. Ya, kita melaksanakan sholat Idul Fitri masing-masing di rumah karena awal pandemi. Kemudian saat ini masih dalam suasana pandemi, tapi Parepare sudah dalam keadaan zona hijau, tetapi masyarakat tidak boleh terlena bahwa kita zona hijau, kita boleh saja tidak menegakkan protokol kesehatan, dan tidak, ya jangan sampai terjadi hal yang kita tidak inginkan dari zona hijau, jangan sampai. Jadi itu penekanan keras dari Bapak Wali Kota, jadi wajib menegakkan protokol kesehatan. Silaturahmi online.
Lebaran terasa kurang tanpa saling memaafkan. Meski berjauhan, silaturahmi harus tetap berjalan. Gunakan fitur video conference untuk menyapa keluarga dan kerabat di hari raya. Beberapa aplikasi yang bisa dipakai untuk sungkem online diantaranya WhatsApp, Instagram, Skype, Zoom, dan Google Hangout. Namun dalam menggunakan aplikasi tersebut Anda perlu menjaga kerahasiaan data pribadi agar tidak bocor. Pastikan terlebih dahulu keperluan data yang diminta dan keamanannya benar-benar dapat dipercaya. Sholat Idul Fitri di rumah. Di hari Lebaran, seluruh umat muslim kerap melakukan sholat Idul Fitri sebanyak 2 rakaat. Meski merupakan sholat sunnah, sholat di hari raya ini sangat dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah di tanah lapang, masjid, ataupun musola. Akan tetapi, di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, sholat Idul Fitri justru lebih baik dilaksanakan di rumah, baik sendirian maupun bersama anggota keluarga. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kementerian Agama yang mengimbau masyarakat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Jika melakukan sholat Idul Fitri secara sendirian, Anda cukup laksanakan sholat ini seperti biasanya dengan membaca surah-surah pendek dan tidak perlu ada khutbah. Bila dilakukan bersama anggota keluarga di rumah, harus terdiri dari setidaknya 4 orang, yaitu 1 orang imam dan 3 orang makmum. Tata cara sholatnya sama seperti sholat Id biasa. Seusai sholat, khutbah dilakukan sesuai ketentuan khutbah Idul Fitri. Namun bila jumlah jamaah kurang dari 4 orang, atau bila dalam pelaksanaan sholat jamaah di rumah tidak ada yang bisa memberikan khutbah, sholat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah. Tetap terapkan protokol kesehatan. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menghimbau agar masyarakat menunaikan sholat Idul Fitri 2021 di rumah. Himbauan tersebut disampaikan tak lain guna mencegah penyebaran virus corona. Dengan sholat Idul Fitri di rumah, kita bisa mencegah kontak fisik dengan orang lain. Bagaimana tanggapan Tante tentang persiapan Lebaran di masjid, diperbolehkannya Lebaran di masjid? Ya, terima kasih. Kalau tanggapan saya merasa sangat bersyukur karena diperbolehkannya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid. Beda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya seperti kita ketahui bersama bahwa kita tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid karena corona ya. Alhamdulillah tahun ini pemerintah setempat sudah memberikan izin dan tentunya itu merupakan kabar yang sangat gembira bagi kami semua. Ya. Persiapan khusus seperti tahun-tahun sebelumnya, saya kira semua keluarga mempersiapkan ya untuk menyambut Idul Fitri. Nah, kami juga keluarga besar Ashabul Kahfi sudah menyiapkan jauh-jauh sebelumnya di masjid kami untuk mengingat masjid itu juga untuk ditempati. Jadi ada persiapan-persiapan khusus bagi kami seperti pemberian zakat fitrah, membagikan zakat fitrah dan kepada fakir miskin, terus membersihkan sekitar masjid untuk ditempati. Ya,
sekira itu. Seperti itu. Kemudian bagaimana ini apalagi bulan Ramadan tak puasa tak tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Bagaimana dengan puasa tak tahun ini sama dengan keluarga? Ya, alhamdulillah tahun ini puasa kami juga maksudnya full ya, karena tapi tahun ini ada perbedaan sedikit mengingat tahun lalu kan kita melaksanakan ibadah sholat tarawih di rumah. Nah, tahun ini alhamdulillah sudah bisa melaksanakan bersama-sama sholat tarawih di masjid. Nah, itu mungkin yang perbedaannya. Ya. Bagaimana rasa syukur tak mengenai diperbolehkannya sholat Idul Fitri di masjid, dan bagaimana harapan dan doa tak ke depannya? Tentunya sangat bersyukur ya untuk harapan dan doa. Saya pribadi sangat berharap supaya corona segera berlalu sehingga kita bisa lebih istilahnya lebih bebas ya untuk mudik juga, mengingat tahun ini mudik dilarang. Jadi mungkin itu yang menjadi salah satu kendala bagi kami untuk bersilaturahmi dengan keluarga-keluarga yang lain dari luar daerah. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Mengenai terus kemudian mengenai open house kan dibatasi juga tentang ya, bagaimana tanggapan dan bagaimana protokol kesehatan tentang tamu-tamu yang datang di rumah? Kalau terkait dengan tamu-tamu yang ke rumah, kami sudah menghimbau kepada keluarga yang ingin bersilaturahmi ke rumah untuk melaksanakan protokol kesehatan yang baik, ya, seperti anjuran pemerintah. Bagaimana jika kedatangan tamu di hari Idul Fitri? Menolak kunjungan tamu mungkin akan terkesan tidak sopan, namun Anda berhak memperlakukan protokol kesehatan berikut, yaitu memakai masker ketika menerima tamu, tidak berjabat tangan, meminta tamu untuk cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menerima tamu hanya di teras atau tidak di dalam rumah, menjaga jarak saat berbincang minimal 1,5 meter physical distancing, dan tidak bersama-sama. Semoga bulan Ramadan tahun ini segala amal kebaikan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri. Dalam hatiku menyebut namamu, meski diri ini banyak salah. Izinkan